لقد غرسوا حتى أكلنا وإننا لنغرس حتى يأكل الناس بعدنا لقد غرسوا حتى أكلنا وإننا لنغرس حتى يأكل الناس بعدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat agama Islam. Kedua kalinya, sholawat bergandengkan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang pahlawan dari umat ketersesatan, Nabi sejagat umat, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Pembimbing yang arif dan bijaksana, yang saya hormati jajaran panitia yang semangatnya luar biasa, dan yang tak lupa teman-teman generasi muda yang semangat menjalani kehidupan di alur dunia. Sahabat rahimakumullah, ibu ke pasar membeli delima. Buah delima dimakan tangan kanan. Perkenalkan, saya Safaatul Hikmah yang akan menyampaikan sedikit pesan Tuhan dengan tema generasi akhir zaman dengan charger iman. Sahabat rahimakumullah, seperti yang kita sadari dan kita ketahui bahwasanya kita sudah hidup lama di dunia ini. Dari nenek moyang kita yang seorang pemburu, dengan berburulah mereka bisa mengisi perutnya, mereka bisa menyukupi kebutuhannya dengan berburu hewan di hutan. Tapi sekarang juga banyak kok yang berburu dengan panah asmara untuk mendapatkan cinta pada pujaan hatinya. Sahabat rahimakumullah, disinilah kita sebagai manusia di akhir zaman ini sangat perlu untuk meningkatkan keimanan kita. Selebihnya kita menjadi seorang penerus bangsa. Lalu, apa sih hubungannya generasi penerus bangsa sama keimanan? Tentu, keimanan dengan generasi penerus bangsa hubungannya adalah satu kesatuan, yang mana sebagai negara akan diteruskan oleh seorang pemuda. Disinilah kita tahu bahwasanya bagaimana negara itu maju dilihat dari pemudanya. Bagaimana negara atau lembaga itu sukses dilihat dari seberapa imannya pemimpin. Disinilah kita akan diuji Allah. Dalam Islam kita dibebaskan untuk mencintai apapun, untuk mencintai siapapun selagi dalam 3 hal. Yang pertama yakni sesuatu yang halal, yang tidak berlebihan, dan yang ketiga tidak membuat kita lebih jauh dari kewajiban. Disinilah Allah datangkan seorang ajnabi yang menggoda hati kita, yang menggores iman kita, yang akhirnya merujuk pada ketersesatan. Disinilah kita yang sudah lolos dari hal ini akan diuji Allah oleh sesuatu yang berat lagi, yakni maksiat yang dibungkus dengan indahnya kemaklumatan. Seperti dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yaqulu lahu Ibrahim, yang artinya mereka yang lain berkata, kami dengar ada pemuda yang menghancurkan berhala-berhala, namanya Ibrahim. Pada surat ini terdapat sebuah kisah, yakni kisah Nabi Ibrahim, yang mana ketika muda beliau berani menumpaskan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Disinilah kita seharusnya mencontoh apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan hal-hal kecil lah, kejanggalan apa yang terjadi di lingkungan kita, itulah yang harus kita ubah. Maka dari itu, mulai dari kita sendiri, semenjak dini hingga anak cucu kita nanti, kita ubah circle-circle toksik yang seharusnya tidak kita cicipi. Karena kitalah yang akan meneruskan, kitalah yang akan membangun peradaban setelah sekian. Jari telunjuk untuk menunjuk, jari manis tempat cincin. Sepertinya teman-teman sudah bosan dan kantuk. Tenang, pidato saya sudah habis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kejanggalan, tolong maafkan dengan lapang dada. Lapang dada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.